kita kata malam maka kata malam ini. Segala puji dan syukur kami kembalikan kehadirat yang kudus Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, jikalau pada kesempatan pagi berkatan ini hamba-Mu bersujud di hadirat yang suci dan yang kudus ini Tuhan. Sebelum kami menghampiri tahta-Mu lebih lanjut Bapa, tolong kuduskan hati kepikiran kami lebih jauh Tuhan dari kuasa-kuasa kegelapan yang sering kali mengganggu di dalam kehidupan kami, sehingga kami jauh daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami rindu mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Tolong Tuhan pakai hamba-Mu ini untuk memberitakan kebenaran firman-Mu pada saat pagi hari ini Tuhan. Tuhan, jikalau pada saat pagi hari ini Tuhan, kami berkumpul bersama-sama dengan jemaat-Mu di tempat ini, namun kami percaya tatkala kami mendekatkan diri kami kepada Tuhan, kuasa-kuasa kegelapan tidak tinggal diam. Mereka senantiasa ingin menghancurkan suasana yang indah ini Tuhan. Oleh sebab itu seberapa yang ada umat di tempat ini, segala bentuk kuasa-kuasa kegelapan, kuasa-kuasa orang kuat, kuasa-kuasa iblis, kuasa-kuasa setan, kami patahkan dan kami terbit keluar hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berbicaralah Tuhan kalau tidak berhamba-Mu. Kami sekalian siap untuk mendengarkan akan firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup sejak dulu, sekarang hingga sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan bersama dengan saya, amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sebelumnya kami mendengarkan perenungan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Terlebih dahulu marilah kami akan membagikan sebuah cerita buat Bapak Ibu sekalian. Akan saya saksikan bagaimana cinta kasih Tuhan Yesus yang telah dilimpahkan di dalam kehidupan kami sekeluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu dan tanggalnya kami tidak lupa, kami sudah lupa, tapi kejadian yang sesungguhnya tidak kami lupakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selama aturan pemerintah diturunkan untuk kami sekalian bangsa Indonesia ini tidak diperkenankan keluar dari rumah, bekerja dari rumah, belajar dari rumah, bahkan ibadat pun dari rumah. Dari sejak itulah kami tinggal di rumah dan tidak bekerja. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pernah dua kali kami mencoba untuk mencoba berdagang di sebuah pasar di luar kota Sragen. Tepatnya kami berdagang di wilayah Kabupaten Karanganyar, di Kecamatan Karangpandan, di Kecamatan Matese. Dan saya pada waktu berdagang di sana Bapak Ibu, saya sangat merasa terkesan karena di sana ada suatu peraturan yang begitu ketat. Pedagang dan pembeli hanya diberikan waktu cuma 2 jam. Setelah itu kami tidak berdagang lagi. Dan pada waktu itu Bapak Ibu, kurang lebih sudah hampir 1 bulan saya harus di rumah. Tambah hari perbekalan untuk makan saya sudah agak menipis. Tatkala keadaan saya sudah sangat-sangat begitu memprihatinkan, saya ingat pada Tuhan dan saya bersujud dan saya berdoa pada Tuhan. Tolong Tuhan, kiranya Engkau adalah Allah kami yang hidup. Berikanlah suatu pertolongan bagi kami umat-Mu. Kiranya Tuhan kirimkan berkat-Mu bagi kehidupan kami sekeluarga. Ternyata apa Bapak Ibu yang terjadi? Setelah kami berdoa, tidak beberapa lama doa kami didengar oleh Tuhan Yesus. Datanglah malaikat Tuhan yang diutus oleh Allah untuk mengunjungi di rumah saya, dan mereka memberikan berkat bagi kehidupan saya yang selama ini belum pernah saya terima dari manapun juga. Itulah kebaikan Tuhan. Berkat Tuhan itu mencukupkan di dalam kebutuhan kami hari lepas hari hingga sampai saat ini.
Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini, biarlah sebuah kejadian yang menimpa dalam kehidupan kami ini menjadikan suri teladan bagi Bapak Ibu sekalian. Mungkin ini semua tidak mungkin terjadi di dalam kehidupan kita tatkala kita berdoa dan begitu ujug-ujug berkat itu datang, jikalau itu tidak kita landasi berdasarkan dengan iman kepada Tuhan. Karena kita punya Allah yang kaya, kita punya Tuhan yang begitu dahsyat, sehingga tatkala kita di dalam keterjepitan, Tuhan senantiasa memperhatikan hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, semua ini mungkin tidak bakal terjadi dalam kehidupan kita sekalian jika kehidupan kita tanpa beriman kepada Tuhan Yesus. Seperti tertulis di dalam surat Paulus pada jemaat di Galatia, tertulis di dalam Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Marilah Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan, kita ajak bersama-sama membuka firman Allah yang tertulis di dalam surat Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-11. Demikian bunyi firman Allah. Dan bahwa tidak ada orang yang dibenarkan di hadapan Allah karena melakukan hukum Taurat adalah jelas, karena orang yang benar akan hidup oleh iman. Benar sekali Tuhan, benar sekali Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Orang benar akan hidup oleh karena iman. Oleh karena iman. Maka oleh sebab itu Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Alkitab bicara supaya kita semua senantiasa hidup mengandalkan iman kepada Sang Khalik Pencipta alam semesta. Dan Tuhan tidak melihat seberapa jauhnya dan seberapa hafalnya kamu menghafal hukum Taurat. Mungkin kamu hafal hukum Taurat sampai melotok di luar kepala sekalipun, jika kamu tidak beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, artinya semua sama juga sami mawon atau mubazir, tidak ada artinya. Maka Alkitab jelaskan lebih jauh supaya kita senantiasa tetap mengandalkan beriman kepada Tuhan, tidak mengandalkan kekuatan diri pribadi kita sendiri. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Juga surat Paulus yang dikirimkan kepada sidang jemaat di Roma, yang ditandaskan demikian bunyi firman Tuhan. Roma pasal pertama ayat yang ke-17, demikian firman Tuhan. Mari kita lihat sejenak di dalam firman Allah yang berbunyi demikian. Dari surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal yang pertama ayat yang ke-17. Sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh karena iman. Sebab di dalamnya nyata bahwa orang benar akan hidup oleh karena iman. Dan iman inilah sebagai dasar di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarpun Bapak Ibu sudah lama beribadah di gereja, sudah lama mengikut Yesus, tapi tatkala Bapak Ibu tidak punya iman di dalam Tuhan, disitulah hidup Bapak Ibu akan ngambang, tidak ada arti sama sekali. Karena iman adalah sebuah dasar dari kepercayaan kita kepada sesuatu hal yang belum kita lihat. Seringkali banyak orang mengatakan bahwa mereka berdoa dan berdoa,
Tapi doa mereka tidak pernah didengar oleh Allah. Doa mereka tidak pernah didengar oleh Tuhan. Karena apa? Di dalam hidup mereka hanya mengandalkan suatu kekuatan pribadi mereka. Mereka tidak mengandalkan kekuatan daripada Allah. Dengan kata lain, mereka tidak punya iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka sebab itu Bapak Ibu, ada suatu contoh, ada seseorang, mereka meminta dan berdoa kepada Tuhan. Tuhan, saya mohon ini, saya minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Dan tatkala mereka menerima, mereka percaya, baru muncul kata iman dan percaya. Itu percaya yang kosong. Tuhan Yesus ajarkan supaya kita percaya sesuatu hal yang belum kita lihat. Itulah yang dikatakan iman di dalam kehidupan kita. Marilah kita lihat sejenak di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Demikian bunyi firman Allah. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita berharap dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Inilah firman Allah yang tertulis di dalam kitab Ibrani atau surat Paulus pada orang-orang Ibrani yang demikian tadi bunyinya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan pagi yang penuh keberkatan ini, kami mengajak Bapak Ibu sekalian, marilah kita cas iman kita. Kita bangun iman kita di dalam kehidupan kita hari lepas hari, supaya iman kita bertumbuh di dalam roh dan kebenaran kita. Karena di dalam roh dan kebenaran kita tumbuhlah sebuah iman yang tidak pernah dimiliki orang lain. Karena iman itu tumbuh di dalam hati kita masing-masing. Dan iman itulah besar kekuatannya. Iman itu dahsyat sekali di dalam kehidupan panjenengan sekalian. Karena iman itu sanggup merubah segala sesuatu. Dan iman itu bisa memindahkan gunung sekalipun. Coba kita lihat sejenak di dalam Injil Markus yang tertulis di dalam pasal yang ke-11 ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Ayat yang ke-24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu akan menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tatkala kita memiliki iman walaupun toh hanya sebiji sesawi, kita sanggup merubah dunia ini. Puji nama Tuhan. Firman Allah tidak perlu kami perpanjangkan. Marilah pada kesempatan pagi hari ini, sekalian Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus bersama-sama saya, kita akan membangun iman kita di dalam kehidupan kita, supaya iman kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Marilah Bapak Ibu, kami ajak tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa Manis Surgawi yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mungkin saat ini hamba-Mu sudah selesai berbicara, namun kuasa Roh Kudus-Mu tidak pernah selesai berbicara. Roh Kudus-Mu akan selalu bersekutu di hati anak-anak-Mu yang percaya akan Engkau. Dan Roh Kudus-Mu Tuhan akan membukakan hati kepikiran mereka, sehingga mereka mengenal akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Bapa, pada kesempatan pagi ini kami berdoa bagi keluarga Bapak Paulus Cipto beserta Ibu, yang mana telah memberi tempat bagi kami sekalian untuk beribadah di tempat ini.
Kiranya Tuhan Engkau berkati di dalam mata pencarian beliau, Engkau berkati di dalam setiap pekerjaan tangan beliau Tuhan. Kami yakin dan percaya kasih karunia-Mu senantiasa menyertai mereka. Tuhan, kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Ibu Yohanes. Kiranya Tuhan Engkau lawat kehidupan mereka, Engkau berkati di dalam kehidupan mereka. Engkau kiranya Tuhan memberi suatu kekuatan di dalam kehidupan beliau berdua. Senantiasa Tuhan juga memberikan berkat yang berkelimpahan di dalam kehidupan mereka Tuhan di masa sepuh mereka. Pakailah kehidupan beliau Tuhan sebagai alat-Mu untuk pemberita-pemberita kebenaran firman-Mu. Jadikan mereka sebagai laskar-laskar-Mu pada akhir zaman ini. Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga Bapak Kim beserta ibu dan putri-putrinya, juga menantunya, cucunya Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Berkati beliau bersama-sama istri, anak-anaknya, dan cucu menantunya semuanya Tuhan. Juga Tuhan berkati di dalam mata pencarian beliau. Tuhan berkati setiap pekerjaan tangan beliau yang mereka kerjakan Tuhan. Biarlah mendatangkan berkat di dalam rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami tidak lupa juga berdoa bagi Ciwe, juga Ibu Hartanti Tuhan. Kiranya Tuhan pakai di masa sepuhnya Tuhan. Berkati di dalam mata pencarian juga Tuhan. Engkau senantiasa mau pakai dalam kehidupan mereka Tuhan, untuk menjadi alat penyalur berkat-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami berdoa juga bagi Bapak Yohan, juga Ibu Femina, juga Ivan putra satu-satunya Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau pakai kehidupan mereka Tuhan, untuk senantiasa menjadi saluran berkat mereka lewat kesaksian mereka Tuhan, untuk memperkuat iman kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan bagi Ibu Yuni yang saat ini tidak pernah muncul di gereja Tuhan. Tolong Engkau lawat hidup mereka Tuhan. Engkau jamah hati kepikiran mereka. Mungkin saat ini mereka mengalami sesuatu hal yang kami tidak tahu. Tolong Tuhan Engkau urai di dalam setiap kebutuhan mereka. Mungkin saat ini mengalami sakit penyakit, jamah sakit penyakitnya. Mungkin mereka mengalami kesusahan. Tolong Tuhan berikan penghiburan dari surgawi. Jikalau iman mereka mulai lemah Tuhan, kiranya kuatkan kembali iman mereka, supaya mereka senantiasa boleh ingat akan Engkau Tuhan. Bapa manis surgawi yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa bagi Ibu Yanti beserta putranya Tuhan. Tolong Tuhan perkuatkan iman mereka yang sangat masih begitu muda iman mereka kepada-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau berikan kekuatan iman mereka, supaya mereka senantiasa boleh tetap memandang akan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa bagi si Mbah Marini dan Mbah Pati yang sudah sepuh ini Tuhan, yang senantiasa Bapa Engkau pakai kehidupan mereka, tambah hari tambah setia untuk mengiring akan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi Bapak Ibu Supri, juga Nina yang saat ini ada di Manado Tuhan. Tolong Tuhan kiranya Engkau lawat Nina yang ada di Manado beserta Ibu Supri yang ada di Manado Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau jaga, Engkau lindungi. Setelah selesai 14 hari mereka di dalam karantina, tolong Tuhan kiranya Tuhan kirimkan kesembuhan yang ajaib dari surgawi Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Kami berdoa juga bagi anak kami Elsa Dewi Anggra ini yang ada di Klaten Tuhan. Tolong Tuhan jaga dan lindungi di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka yang penuh tantangan di rumah sakit Tuhan. Tolong Tuhan jaga dan lindungi mereka lewat kerup-kerup surgawi yang melindungi mereka. Kiranya juga kami serahkan keluarga di Klaten di dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Engkau jaga lindungi lewat tangan kuasa-Mu. Engkau pagari lewat malaikat-malaikat-Mu dari surga Tuhan, supaya senantiasa kuasa-kuasa serigala tidak bisa masuk di dalam rumah tangga ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya Engkau menjaga dan melindungi semuanya yang ada di Klaten. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi Bapak Pendeta Cornelius Widodo beserta Ibu. Kiranya Tuhan Engkau dengarkan setiap doa-doa mereka Tuhan, setiap kerinduan mereka, setiap tetes air mata mereka Engkau tampung Tuhan.
Kiranya Engkau jawab setiap kerinduan beliau Bapa. Terima kasih Tuhan, juga kami berdoa bagi keluarga kami sendiri. Kembalikan anak-anak kami yang sudah dicerai berikan oleh kuasa kegelapan Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau senantiasa mengembalikan anak-anak kami sesuai dengan kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kami boleh membangun misbah rumah tangga di hadirat-Mu yang kudus Tuhan. Terima kasih Tuhan, tidak lupa kami berdoa bagi bangsa negara kami yang saat ini sedang dilanda pagebluk Tuhan. Dilanda pagebluk Tuhan, virus corona yang sangat menghantui kehidupan kami sekalian, bahkan seluruh dunia ini Tuhan. Pakai para pemimpin kami, dari presiden kami, wakil presiden kami, menteri aparatur negara kami Tuhan, dari menterinya, dari gubernurnya Tuhan, dari wali kotanya Bapak, dari bupatinya, camatnya, RW RT-nya, lurahnya, kami serahkan di dalam tangan kuasa-Mu. Kirimkan roh takut akan Engkau, sehingga Bapa mereka senantiasa takut akan Engkau Tuhan Yesus, dan menjalankan roda pemerintahan Republik Indonesia ini dengan berdasarkan takut akan Engkau Bapa, sehingga kami sekalian umat-Mu tidak dilindungi rasa gentar dan takut untuk beribadah kepada-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Marilah Bapak Ibu Saudaraku yang kasih Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini tadahkan tangan kita bersama untuk kita menerima berkat Tuhan, menerima berkat Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya terimalah berkat daripada Allah Bapa di dalam persekutuan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Amin. Mari Bapak Ibu kita lanjutkan di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan dengan pujian Bapa kami. Terima kasih.
Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan.